Siapa yang mulia? Adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam masjid ada kuburan. Kuburan siapa? Kuburan Nabi. Kalau ada orang yang bilang tak boleh solat di dalam masjid yang ada kuburan, maka berdosa dan masuk neraka semua orang yang berada di Madinah yang solat di Masjid Nabawi. Beribu orang solat di Masjid Nabawi itu setiap hari. Ribuan manusia. Di mana solat di Masjid Nabawi? Oh, Masjid Nabawi ada kubur? Ya, ada kubur Nabi. Oh, enggak, Masjid Nabawi itu boleh solat di masjid yang ada kuburan, karena itu kuburan Nabi. Tunggu, di Masjid Nabawi itu bukan kuburan Nabi saja. Ada kuburan Umar, ada kuburan Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tak diterima solatnya kalau dia solat di masjid yang ada kuburan, maka pemikirannya masih batil namanya. Bukan itu maksud hadis. Hadis menjelaskan jangan kalian jadikan kubur Nabi kalian masjid. Maksudnya apa? Sujud ke kuburan itu yang tak boleh. Ini kuburan di depan ni. Sujud ke atas kuburan itu haram. Tapi kalau salat di masjid yang ada kuburan boleh. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kubur Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bukan di masjid beliau, tetapi di rumah beliau. Kenapa? Karena setiap para nabi dan rasul dikubur di mana dia mati, di mana mereka wafat. Saya ulang, setiap para nabi dan rasul dikubur di mana mereka wafat. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wafat di rumah beliau, di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dikubur di situ, bukan di masjid beliau. Ingat, sahabat tidak mengubur Nabi SAW di masjid beliau. Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin sahabat mengubur Nabi yang mulia SAW di masjid, walhal Nabi SAW melarang mengubur mayit di masjid, mengubur seseorang di masjid. Bahkan Nabi SAW memberitahukan, mengabarkan bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah, yakni Allah melaknat atau merupakan doa beliau, semoga laknat Allah kepada al-Yahud wan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Tidak mungkin. Dan karena beliau mengulang-ulang itu, maka kubur beliau disembunyikan, tidak dinyatakan, tertutup di rumah Aisyah. Beliau khawatir dijadikan sebagai tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu qabri 'aidan." Jangan kamu jadikan kuburku seperti Aid, tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Jangan. Dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an paham betul. Abu Bakar dan Umar pun dikubur di situ, di rumah Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, tidak di masjid. Kemudian pada masa khilafah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, terjadi perluasan masjid. Dan kita tahu bahwa rumah Ummul Mukminin
radhiyallahu taala anhu, Aisyah, bersebelahan dengan masjid. Maka ketika dipugar, maka masuk ke dalam. Dan itu pun telah ditutup, dijaga, dibatasi, sehingga tidak menghadap ke kiblat orang. Baik. Jadi asalnya tidak. Adapun salat kita di Masjid Nabawi tetap, karena Masjid Nabawi mempunyai keutamaan, kelebihan dari masjid-masjid yang lain selain Masjidil Haram. Ada 3 buah masjid yang boleh dengan sengaja kita mengadakan safar, perjalanan untuk mencari berkah, barakah dan keutamaannya, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak boleh. La tushaddur rihal. Jangan kamu ikatkan kendaraan. Maknanya jangan kamu berangkat dengan sengaja. Safar, kalau sekarang ini pakai bahasa kita, tur ziarah kubur. Dari satu kota ke kota yang lain, safar. Ini dilarang oleh Nabi SAW. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram wa masjidi wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, masjidku, dan Masjidil Aqsa. Dengan penjelasan singkat ini, insyaallah kita paham bahwa asal kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama kedua orang sahabatnya tidak di masjid, tidak dikubur di masjid, tetapi di luar masjid, di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala